Baik, di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai aplikasi ujian berbasis komputer atau CBT, Computer Based Test, yang dimana ada kendala handphone peserta didik atau peserta ujian susah loading ke WiFi-nya. Contohnya ini, jadi ini misalnya yang ini WiFi yang dipakai di tiap ruangan. Ada 35 peserta ujian mengakses ini WiFi-nya. Ini juga di setiap ruangan. Tanpa ada mikrotik ini, ada pengaruhnya handphone yang login ke satu akses point ini, misalnya 35 sekaligus login, WiFi ini atau akses point ini bisa kewalahan untuk membagi IP ke handphonenya. Itu salah satu penyebab handphone sering gagal login ke WiFi-nya. Pernah saya cari solusinya, ternyata kemampuan akses point ini DHCP-nya tidak sebagus di mikrotik. DHCP itu fungsinya misalnya mikrotik ini dari port 2-nya, dari port 2 mikrotik ini secara otomatis mendorong IP sebanyak 254 secara otomatis. Kalau sudah bentuk jaringannya seperti ini, nanti dari mikrotik turun ke switch, maka semua perangkat yang mengambil akses dari akses point ini akan secara otomatis dan cepat mendapat IP. Nah, kalau sudah cepat mendapat IP, maka handphone itu akan cepat bisa masuk ke akses point ini. Yang mengatur IP itu bukan akses point-nya lagi, sudah mikrotik. Nah, ini menjadi solusi kenapa handphone susah mengakses WiFi-nya. Apalagi handphone yang speknya rendah. Sering ketemu permasalahan yang seperti itu. Nah, sesuai bentuk jaringan kita ini, di sini sudah saya siapkan. Ini ada switch, ada mikrotik. Oh, yang tadi mikrotik. Yang ini mikrotik. Jadi saya mau buat tutorial. Ini satu permintaan satu subscriber yang minta tolong dibuatkan tutorial setting mikrotiknya. Dan kita akan setting mikrotik sesuai topologi ini atau sesuai desain jaringan yang ada di sini. Dan ini sudah saya buktikan untuk ujian dan memang lancar. Saya pernah coba cabut mikrotik ini dan apalagi yang UniFi ini, makanya saya sarankan jangan pakai UniFi yang seperti ini. Tanpa mikrotik ini, UniFi ini nggak bisa kerja. Atau kalau tidak ada mikrotik harus masuk internet. Itu dia kelemahan dari access point UniFi ini. Dari segi harganya ini satu UniFi ini saya rasa sudah bisa 4 yang ini. Padahal kelebihannya ya hanya itu aja, bisa 4 nama WiFi ini UniFi AC Pro. Nah, sekarang kita langsung setting mikrotiknya. Kita anggap mikrotik yang saya punya ini tipenya RB951UI, sudah ada USB-nya. Kita anggap ini belum pernah dipakai, jadi kita reset dulu. Cara resetnya, ini ada lubang untuk restnya. Kita coba reset. Caranya seperti ini. Di sini ada tombol di dalamnya. Nah, sudah ditekan, kemudian kita masukkan
powernya atau chargernya. Kita lihat nanti yang ACT ini harus kedip. Nah, kedip dan berhenti. Lalu mati. Nah, seperti ini sudah kondisi default. Settingannya sudah kosong. Jadi ini kabel jaringannya. Kabel jaringan dari server. Saya hubungkan dulu ke port 1. Sebenarnya bisa ke port 2, bisa ke port yang mana saja, ini bisa nih. Kita masukkan ke port 1 aja. Kalau sudah, kita masuk ke tampilan komputernya untuk cara settingnya. Di sini kita tutup dulu. Langsung aja saya rekam dari layar. Kita jalankan Winbox untuk downloadnya dari situs resminya. Ini saya sudah download Winbox. Run. Nah, kalau kondisi default ini sudah 00. Jadi karena ini pertama kali setting, kita pilih yang atas dulu, connect. Nah, kalau sudah, untuk lebih pasti, sistem, reset configuration, reset aja. Ini no default configuration, reset. Kita tunggu sudah bunyi beep, berarti mikrotiknya sudah restart. Kita tunggu hidup kembali, bunyi beep. Nah, sudah bunyi beep. Ini kita refresh. Kita pilih yang atas, connect. Dan kita setting dulu di IP addresses at 192.168. Jadi gini, kita lihat topologinya. Ini topologi. Dari port 1, ini ada port 1, ada port 2, port 3, 4, 5. Dari port 2 ini bisa kita keluarkan IP sebanyak 254. Port 3 juga seperti itu, port 4 juga seperti itu, port 5 juga seperti itu. Dengan posisi seperti ini, berarti kita sudah bisa menampung peserta ujian hampir 1000. Nah, karena seperti saya ini kebutuhannya untuk kelas 3 aja, yang jumlahnya 155 siswa, dan sudah pernah saya coba sekitar 500 untuk semua tingkat kelas 10, 11, dan 12 bisa jalan. Nah, jadi di sini nanti kita buat turun IP dari sini, turun IP. Jadi fungsinya nanti dari port ini akan mendorong IP ke semua klien. Dengan IP sudah didorong, otomatis handphone akan lebih cepat bisa masuk ke akses WiFi-nya. Tanpa, kalau DHCP atau mendorong IP itu lemah, maka bisa berebut nanti. Misalnya ada 35 yang mengakses WiFi ini di waktu yang sama, maka ini bisa lemah dalam membagi IP, dan handphone yang lemot nanti, spek rendah, akan susah masuk ke WiFi ini. Nah, sekarang
dari port 2, 3, 4, dan 5 ini akan kita turunkan IP. Caranya ini 192.168, dari port 2 kita keluarkan 2.1. Sebenarnya tidak harus 2, bisa 3. Pokoknya semua angka yang ada di sini asal di bawah 254. 192 ini, 168 ini posisinya harus di bawah 254. Nah, kemudian kita turunkan ke port 2, ke Ethernet 2. Oke. Kemudian ke 192.168.3.1 per 24. Per 24 ini maksudnya akan diturunkan nanti sebanyak 254 IP dari port 3 ini misalnya. Ini pelajaran subnetting. Kalau mungkin Anda yang tidak latar belakang IT tidak begitu paham itu, tapi yang jelas per 24 itu fungsinya agar nanti turun IP ke port 3 sebanyak 254. Oke. Kita tambah 192.168.4.1. Oh bukan, titik 1 masih baru garis miring 24 dari port 4. Gitu juga dengan port 5, 192.168.4.4 tadi sudah ya. 4 sudah, berarti ini 5 sekarang. Titik 5, titik 1 per 24. Ether 5. Dan yang terakhir ini 192.168.6.1 per 24. Ini untuk WiFi, karena mikrotik saya ini punya WiFi. Oke. Ini merah karena belum diaktifkan WiFi-nya. Sudah, ini sudah aktif ya. Nah, sekarang untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan ujian kita ini tidak perlu online, hanya offline. Kita hanya perlu DHCP-nya aktif. Jadi settingannya tidak usah begitu lengkap. IP sudah, dan sekarang kita masuk ke DHCP server. DHCP setup Ether 2 akan kita turunkan DHCP-nya atau kita dorong IP ke klien agar bisa cepat. Jadi DHCP ini fungsinya akan secara otomatis semua handphone itu bisa dapat IP. Jadi kelemahan atau permasalahan handphone susah aktif ke WiFi-nya karena DHCP-nya. Jadi untuk solusinya ya pakai mikrotik ini. Mikrotik termasuk perangkat yang cepat untuk membagi DHCP-nya itu. Next. Nah ini DHCP address space 192.168.2.0 per 24, ada 254 nanti yang diturunkan IP. Next. Gateway ini IP dari port mikrotik kita, port 2 nya. Next. Nah ini jumlah IP address to give out, berarti dimulai dari IP 2. Kalau dari angka 2 ke kiri ini namanya segmen. Kalau yang 2 ini IP. Dari angka 2 sampai 192. Kalau mau kita tambah bisa, asal di bawah 254. Nah, next. Untuk DNS ini bisa kita buat DNS Google aja, 8844. Next. List time abaikan aja langsung. Ini merah karena port 2 nya belum kita pakai. Nanti kalau sudah kita colok, sudah kita pindahkan ke port 2, itu sudah aktif. Nah, untuk settingan DHCP-nya, karena kita tidak butuh online servernya dan jaringannya kita tidak usah online, karena kalau online nanti kita kewalahan,
handphone siswa aktif pakai data bisa internetan. Jadi pas ujian bisa terganggu, ada pesan masuk, ada WA masuk, ada Facebook masuk. Jadi bagusnya offline saja. Nah, sudah selesai settingannya dan kita lihat ya. Nah, yang tadi ini masih di port 1 nih ya. Port 1 keluar ke server langsung. Jadi ini kita pindahkan sekarang. Posisinya seperti ini. Yang ini yang port 2. Ini port 2. Yang di server kita cabut. Nih bisa kita lihat port 1 ini dari port 2 MikroTik akan mendorong DHCP ke switch. Kemudian dari switch akan kita bagi ke server. Kemudian nanti kita bagi dari sini ke WiFi atau access point sesuai topologi yang kita punya. Yang ini. Dari port 2-nya turun ke switch. Nah, dari port 2 ini sudah didorong IP itu dan akan disebar ke server dan disebar ke access point. Jadi semua nanti perangkat yang terhubung ke switch akan mendapat IP dengan segmen yang sama. Nih, kita tekan logo Windows dan R. Nih, logo Windows dan R. Muncul menu run seperti ini. Oke, ketikkan CMD. Nah, ketikkan IP config. Jadi tadi kita sudah setting. Kita coba lihat MikroTik ya. MikroTiknya. Run. Nah, yang tadi MikroTiknya sudah kita pindah ke port 2. Berarti yang pertama tadi kita pilih yang atas, sekarang sudah yang bawah. Karena kita sudah ganti port 2-nya. Nih, klik di sini, kemudian connect. Dan sudah aktif. Masuk ke MikroTik. Ini address, IP, addresses. Dan kita lihat. Dan kita lihat ya, sebentar. Ini dari port 2 tadi sudah kita turunkan 192.168 dengan 192.168.2 itu segmennya. Yang ini segmen. Ini segmen. Yang satunya ini IP-nya 1 sampai 254. Nah, kita cek sekarang kan di sini MikroTik port 2-nya, yang port 2 ini sudah menurunkan IP ke switch dan pastinya sudah didorong ke server dan didorong ke perangkat WiFi yang terhubung ke switch-nya. Nah, kita lihat server kita sudah dihubungkan ke MikroTik port 2 dan kita cek sekarang komputer kita apakah sudah punya IP. Sebentar. Ini yang IP config. IP config. Enter. Dan kita lihat IP kita sudah segmen 2 nih. 192.168
2.254. Kalau ada nanti dari switch yang ini terhubung ke komputer lain atau ke laptop atau dari perangkat WiFi, maka akan dapat segmen yang sama seperti ini. 192.168 2 titik sekian. IP-nya ini pasti beda-beda. Yang 254 ini nanti aktif perangkat yang kedua IP-nya 253, ketiga 25 sekian sampai ke bawah nanti. Nah, inilah fungsinya kita menggunakan mikrotik untuk mengaktifkan DHCP-nya agar handphone peserta ujian itu bisa cepat mengakses WiFi. WiFi-nya bisa tidak terbebani lagi. Yang bertugas membagi IP itu sudah mikrotiknya. Karena itu dia kelemahan atau kendala yang sering saya jumpai. Perangkat access point itu kalau berdiri sendiri dengan aktif di waktu yang sama sekitar 25 klien, maka access point ini akan kewalahan. Susah membagi IP. Yang kendalanya handphone tidak bisa connect ke WiFi-nya. Oke, mungkin sekian pembahasan kita. Kalau ada yang kurang bisa kontak saya dari WA atau bisa tinggalkan komentarnya. Dan perlu saya ingatkan, apabila kalian suka dengan video ini, bisa di like, share, dan subscribe. Tekan juga tanda loncengnya agar kalian dapat info terbaru dari saya. Saya Suprir Panjaitan, sampai ketemu di video saya selanjutnya.